Di depan saya ini ada senapan angin PCP yang bocap Predator taktikal, tabungnya 500 cc, paling terbaru lagi. Dan ini cukup unik ya, karena semua komponennya ini bahannya metal atau logam dural. Kalau biasanya senapan angin PCP yang bocap Predator taktikal itu kan untuk di bagian popor sama handle grip bagian bawah, bahannya kan dari atom ABS, Teflon. Kalau yang ini semuanya full logam, full metal dural. Dari popor belakang ini nggak ada yang dari plastik ya, semuanya dari logam ya, mulai dari bagian bawahnya, popor belakang, rail handle gripnya bagian bawah ini semuanya dari bahan logam dural spesial grade A. Pengerjaannya beberapa titik CNC, beberapa titik manual, tapi untuk finishingnya cukup bagus. Dan senapan angin tipe ini, kabar buruknya rilis cuma 1 unit saja. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan senapan angin tipe ini bisa diorder. Insya Allah nanti di tahun 2026 bakalan ready kembali ya. Ini senapan angin PCP yang bocap Predator taktikal, tabungnya 500 cc. Serinya GBN. Ini popor taring penyebutannya. Dan ini di chambernya ada tulisannya Gord On seperti ini. Ini pengerjaan CNC, chambernya full luar dalam. Ya, dengan kombinasi warna hitam dan ada titik silvernya di bagian laras dalamnya, serombongnya. Senapan angin tipe ini multifungsi dan cukup gagah. Akan saya bahas mengenai spek lengkapnya dulu, harga dan lain sebagainya. Silakan simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Yuk kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama. Seperti biasa, di awal video saya bahas dulu mengenai harganya ya. Senapan angin PCP yang bocap Predator taktikal, tabungnya 500 cc, GBN, popor taring atau penyebutannya Gord On seperti yang ada di chambernya. Senapan angin tipe ini harganya per unit tanpa teleskop, tanpa bipod, hanya senapan angin saja dan belum termasuk dengan ongkos kirim. Harganya Rp3.300.000. Harga Rp3.300.000 ini sudah harga promo ya. Kalau normal kemarin kalau nggak salah harga masuk di angka 37 sampai 38. Ini untuk unit yang sudah saya tayangkan di sini. Nah, ini cukup bagus, cukup mantap. Kemarin sudah saya share di WhatsApp ya. Ada beberapa yang sudah tanya, tapi karena spek lengkapnya belum saya share detail di YouTube. Nah, mungkin teman-teman yang nunggu, silahkan bisa simak dulu video ini sampai akhir. Harga sudah ya. Oke, kalau harga sudah, lanjut. Saya dekatkan dulu. Nah, untuk pertama saya bahas dulu mengenai larasnya. Nah, saya ambil posisi dulu yang enak. Oke. Untuk laras, senapan angin PCP bocap Predator taktikal Gord On ya, popor taring ini panjang larasnya 60 cm ya. Ini dari tempat ujung depan sampai masuknya peluru, panjang larasnya 60 cm. Dan ini modelnya serombong. Nah, serombongnya juga berbeda dengan senapan angin PCP bocap yang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Untuk serombongnya ini OD-nya kecil, pakai OD 19 mili ya, yang pipa bagian luar. Terus kalau larasnya bagian dalam standar pakai ukuran 13 mm untuk OD-nya. Kaliber standarnya 4,5 mili dan untuk senapan angin tipe ini ya, akurasi maksimal bisa 50 sampai 90 meter maksimalnya. Harus pakai teleskop di jarak tembak tersebut, dan senapan angin tipe ini belum bisa pakai mimis look. Jadi teman-teman kalau mau coba senapan angin tipe ini pastikan ya hindari penggunaan mimis look, karena untuk larasnya ini standar baja bawaan dari pabrikan. Kalau teman-teman mau pengen pakai slug ya harus di-upgrade, ganti sendiri larasnya. Oke ya. Terus untuk mimis yang kemarin pernah saya coba, ada mimis lokal sih sebenarnya. Kalau mimis kalengan belum nyoba ya kemarin. Mimis lokal yang saya coba kemarin Jawara GR12, Jawara GR8 bisa untuk bobot di bawah 10 grain. Kalau untuk yang di atas 10 grain untuk big game ya, untuk buruan babi, biawak dan sebagainya, saya kemarin pakai Jawara Evanik cukup oke. Cukup bagus. Kalau mimis kalengan saya belum nyoba sama sekali. Nanti insya Allah akan saya update kalau waktu tes tembak. Kita tes nanti untuk stok berikutnya ya, menggunakan mimis impor kalengan, hasilnya seperti apa, tunggu aja di video berikutnya. Ini kita bahas speknya aja dulu ya. Oke, lanjut. Kemudian di bagian tabung. Nah, kalau tabungnya standar, ini tabungnya kayak bawaannya senapan angin X1 full black kemarin ya.
Ini tabungnya Dural Taiwan 500 cc, produknya dari Venom. Ini ada tulisannya. Nah, ini. Terus untuk tabung ini tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI maksimal. Untuk sekali isi angin 2000 sampai 2500 PSI, settingan power yang paling kencang standarnya sama, bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot. Tergantung teman-teman nanti settingnya kayak gimana, ya. Kemudian di bagian manometer. Nah, kalau manometernya ini posisinya di sekat tabung ya, beda sama seri X1 yang full black kemarin. Kalau full black kan manometernya ada di bagian rumahan valve, bagian ujung. Kalau yang ini enggak, dia di sekat tabung, posisinya ada di sebelah kiri. Seperti ini. Cek tekanan anginnya lewat sini ya. Oke. Terus dibaliknya sama, dibaliknya ini ada tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya sudah pakai coupler tertanam di sini, standar ya, mini coupler atau setengah TSM. Ini nanti kalau pengen isi angin pakai pompa elektrik portable bisa, manual 3 stick, 4 stick juga bisa. Kayak biasanya. Oke, lanjut. Kemudian di bagian chamber. Nah, yang cukup unik dari senapan angin seri ini adalah chambernya itu lebih ramping ya. Perbandingannya cukup menonjol banget. Kalau teman-teman pernah nonton video saya yang kemarin seri X1 Super Black yang beberapa hari kemarin saya tayangkan, chamber itu kan lebar banget nih ya, lebar. Kalau tebelnya sama, cuman dia posisinya kalau untuk yang seri GBN ini atau yang Gord On, untuk chambernya itu dia lebih ramping. Tebalnya sama, cuman dia posisinya untuk model chambernya dia lebih ramping, lebih kecil. Ya. Fungsinya sama, kekuatannya juga sama karena bahan yang dipakai sama. Bahannya Dural Special Grade A. Pengerjaannya sudah CNC luar dalam cukup bagus. Ini untuk tampak sebelah kiri seperti ini dan ini untuk tampak sebelah kanan seperti ini. Ruang dak standar 13 sampai 14 cc ya. Masuk kategori yang cukup sedang. Terus untuk bagian rel atasnya, nah, ciri khas dari senapan angin tipe ini sama seperti yang punyanya RPM kemarin. Yang seri RPM sebelum-sebelumnya ya. Cuman bedanya, kalau yang ini untuk relnya langsung tidak ada adaptor tambahan ya. Kalau pasang teleskop nanti mountingnya bisa dijepit langsung di rel chambernya. Jadi nggak ada adaptor tambahannya ya. Ini ukurannya 22 mili ya. Pastikan kalau pasang teleskop, pakai teleskop apapun bisa. Ukuran kecil, sedang, hingga ukuran besar teleskopnya, yang penting penjepitnya harus ukuran 22 mili. Yang nantinya bisa dipasang di senapan angin jenis ini. Oke ya. Lanjut, kemudian di bagian pelatuk dulu. Nah, kalau pelatuknya ini hampir sama kayak serinya X1 Super Black. Jadi, ini pelatuknya dari model Trigger Match ya. Bahannya logam semuanya, logam Dural. Terus di sini bisa dilihat sudah ada fiberglassnya. Fiberglassnya ini hampir mirip kayak seri X1 Super Black ya. Cuman dia di sini untuk rumahan logamnya, penutupnya dia agak rapat, lubang-lubangnya sedikit. Kalau yang X1 Super Black kan dia polosan, cuman beberapa titik saja untuk modelnya. Tapi cukup bagus, sama. Jadi bisa dilihat dari sistem kinerjanya di bagian dalam itu ada per yang ketika nanti digunakan, ketika ada per yang lepas dari rumahannya atau kotor itu bisa dilihat dari sini. Ya, oke. Terus soal safety, nah ini kayaknya ada sedikit perbedaan ya dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap yang umumnya dijual di pasaran. Untuk pelatuknya ini tidak ada safety atau pengaman picunya, jadi langsung ya. Jadi nggak ada safety atau pengamannya, ini langsung bisa digunakan nanti. Lanjut, kemudian di bagian pengisian mimis dulu. Nah, pengisian mimisnya sama, ini bisa pakai single shoot, juga bisa pakai magazine. Nah, magazinnya mau diisi berapapun bisa, tapi biasanya kalau maksimalnya kalau di produknya dari kami, itu bawaannya pakai 14 round. Ada yang 16 round, tapi itu jarang banget. Yang ada itu cuma 8 sama 14, yang paling banyak dijumpai di pasaran. Oke ya, ini untuk pengisian mimisnya lewat sini. Kalau nggak biasa pakai magazin, pakai single shoot aja bawaannya bisa. Atau mungkin pengen lebih praktis, lebih cepat, ya, lebih fleksibel juga, pakai magazin. Nanti kalau bingung bagaimana pemasangan single shoot, pemasangan magazin, dan pemakaiannya, bisa kami bantu via WA. Oke, berikutnya.
Soal settingan power, cancel kokang dan set lever atau kokangnya. Nah, ini semuanya posisinya ada di sebelah kanan, ya. Untuk kokangnya, ini standar seperti biasa. Kokangnya sama dengan senapan angin PCP bocah pada umumnya. Terus untuk cancel kokangnya ada di bagian bawah, ya. Ini untuk membatalkan tembakan atau cancel kokang. Dan ini cancel kokangnya hanya bisa dipasang di sebelah kanan saja. Kalau biasanya umumnya yang kemarin-kemarin senapan angin jenis PCP bocap yang predator taktikal itu kan bisa dioper nih untuk untuk pengaman, bukan pengaman, untuk membatalkan tembakannya ini bisa dioper ke kiri, bisa juga dioper ke kanan. Cuman kalau yang ini posisinya ada di kanan saja, nggak bisa dioper ke kiri. Dan settingan powernya dia pakai sistem drat. Nah, ini bisa dilihat ya sistem dratnya di bagian belakang seperti biasa. Nah, tapi ini saya coba tadi untuk settingan power bagian belakang ini terbatas banget ya. Dratnya itu pendek karena di bagian belakang ini kan ditutup menggunakan popor ya, sehingga untuk perpindahan dari kekuatan daya tembak powernya, settingan hammernya ini terbatas, nggak semaksimal kayak senapan angin PCP bocap predator taktika pada umumnya. Kalau teman-teman nanti pengen merubah setelan power yang cukup signifikan ya, cukup besar, mau yang agak lembek atau mungkin yang paling kencang sekaligus, ini solusinya harus diganti per sendiri. Soalnya ini untuk settingannya beda. Oke, jelas ya. Nanti kalau tetap bingung bisa langsung kami bantu via WA dan pastinya di jam kerja. Oke, lanjut. Semua sudah, kemudian popor. Nah, tadi di awal video sudah saya singgung ya soal popor. Popornya ini cukup unik karena menggunakan bahan metal logam murni. Ini dari bahannya Dural Special Grade A. Biasanya kalau senapan angin jenis taktikal, apapun itu ya, yang bocap atau yang tabung 38, yang panjang ataupun yang mini, popor bagian belakang ini ciri khasnya ada bahan atom ABS-nya dari bahan sejenis karet atau plastik yang cukup kokoh dan kuat. Tapi kalau yang ini khusus untuk seri yang GBN atau Gordon ya, untuk popor taring semuanya dari bahan metal atau logam. Ini logam semuanya ini. Nah, ini bahan logam semuanya bagian belakangnya. Bagian gagangnya juga sama dari bahan logam semua. Cukup bagus, cukup unik. Ini walaupun dari bahan metal atau logam ya, tapi dari segi bobotnya kayaknya lebih ringan banget. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena chambernya cukup ramping ya. Dan walaupun ini pakai bahan metal atau logam, karena mungkin bahannya dari bahan spesial khusus, sehingga bobotnya nggak terlalu berat. Ini kalau pendapat saya pribadi, juga kemarin saya timbang, bobotnya memang agak ringan ya, dibanding dengan PCP bocap predator taktika pada umumnya. Oke, terus untuk popor, saya lupa. Popornya ini hanya ada yang standar saja, tidak ada versi lipatnya. Oke, kalau teman-teman nanti pengen order, mau cari yang versi lipat, untuk jenis PCP bocap predator tactical Gordon ini, yang GBN, popor taring, nggak ada. Semuanya standar seperti ini. Info lengkapnya bisa langsung tanyakan via WA, siap untuk dibantu. Sebelum saya tutup, panjang keseluruhan dan bobotnya. Cukup agak panjang dikit kalau jenis senapan angin tipe ini karena popor bagian belakangnya menonjol ke belakang ya. Nah, untuk panjang keseluruhannya sekitar 105 cm, 103 sampai 105. Kurang lebih hampir sama, cuman ada selisih sedikit di bagian belakang karena popolnya dia agak memanjang. Bobotnya masuk 3 sampai 4 kilo ya, cukup ringan di kelasnya kalau dibandingkan dengan senapan angin PCP bocah pada umumnya dan mudah digunakan. Kalau menurut saya pribadi, karena ini bobotnya juga ringan, panjang keseluruhannya juga stabil, terus chamber-chambernya juga lebih ringkas, lebih sederhana, dan penggunaannya insya Allah cukup mudah kalau yang sudah biasa pakai. Yang belum, mungkin kalau ada kendala, silakan bisa langsung tanyakan dengan tim yang kami, nanti siap untuk dibantu. Semuanya sudah? Oke ya. Terakhir, menurut pendapat dari teman-teman mengenai senapan angin tipe ini kayak gimana? Baguskah? Atau standarkah? Biasa? Atau mungkin nggak suka sama sekali dengan modelnya? Boleh silakan untuk pendapat masing-masing tulis di kolom komentar. Oke, itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat laras dari Jawa Timur. Paket full set, teman-teman jika request, monggo silahkan bisa langsung menghubungi via WA. Siap untuk dibantu.